Setiap saya berlibur di Indonesia, sering banget saya ngelihat keluarga-keluarga yang individunya itu masing-masing memegang gadgets. Jadi misalkan gini, ada anak lagi disuapin sama mamanya. Anaknya dikasih handphone, jadi biar anaknya nonton, lalu si mama suapin tapi sambil nonton drakor. Ada papanya yang sambil gendong bayi, malah diam-diam sambil main game online. Hai, nama saya Krista, saya seorang Early Childhood Educator atau guru pendidikan anak usia dini. Dan di video kali ini saya akan ngebahas penggunaan screen time pada anak usia dini. Sudah menjadi informasi yang sebenarnya sering kita dengar bahwa penggunaan handphone, penggunaan gadget, screen time sangat berbahaya bagi anak-anak usia dini. Dan langsung aja saya bilang bahwa anak usia 2 tahun dilarang menggunakan gadgets. Kecuali kalau lagi video call sama kakek, nenek, atau sanak saudara dan teman-teman, kata ahlinya ya. Efek jangka panjang yang bisa terjadi pada bayi yaitu speech delay atau keterlambatan berbicara, kemampuan berbahasa yang kurang, lalu ingatan pendek atau short term memory, dan juga kualitas tidur yang buruk. Masih aja ada orang tua yang sering bilang gini, nggak apa-apa, bentar ini nggak apa-apa kok. Efek ini nggak akan kelihatan nanti sore atau besok pagi, nggak. Tapi bisa kelihatan beberapa bulan mendatang atau bahkan beberapa tahun mendatang. Menurut survei di Amerika sendiri, 92,2% anak usia 1 tahun sudah diberikan gadget. Di Kanada, anak usia antara 2-5 tahun menggunakan screen time rata-rata hampir 2 jam per hari. Padahal penggunaan screen time guidelines yaitu kurang dari 1 jam per hari. Nah, kalau di Indonesia sendiri bagaimana? Di Indonesia, anak-anak antara usia sampai 3-5 tahun juga rata-rata menggunakan gadgets atau screen time lebih dari 1 jam per hari. Waktu pandemi COVID yang lalu, terutama preschoolers diwajibkan menghadiri sekolah online. Jadi kan mau nggak mau harus pakai gadgets, jadi tablets atau handphone atau komputer. Kemudian juga sarana hiburan outdoors pun tidak memadai, sehingga keluarga jadi malas untuk beraktivitas di luar rumah. Jadinya hiburan di rumah yaitu screen time, seperti main handphone, main games, atau nonton TV. Karena penggunaan screen time sudah tidak bisa dihindari lagi. Nggak cuma di Indonesia, tapi di Kanada pun juga sama, di luar negeri pun juga sama. Akhirnya para dokter anak di Kanada mengeluarkan artikel yang terbaru yang berjudul Screen Time and Preschool Children Promoting Health and Development in a Digital World. Di dalam artikel ini ngebahas pembatasan penggunaan gadget pada anak. Nah, link artikel ini ada di kolom deskripsi di bawah ini ya. Dan nggak cuma itu, orang tua juga diingatkan pentingnya peran Anda dalam memberikan pembatasan penggunaan screen time pada anak usia dini. Ingat, Anda pun harus disiplin dalam menerapkan pembatasan ini ya. Soalnya kenapa? Anak-anak usia di bawah 5 tahun masih dianggap mudah dalam tanda kutip untuk diperbaiki kebiasaannya dibandingkan kalau anak Anda sudah di atas 5 tahun. Sebelum kita ngebahas gimana baiknya penggunaan screen time pada anak usia dini, saya ingin mengajak Anda untuk merefleksikan dan mengingat kalimat berikut ini. Pelajaran yang paling cepat diserap oleh anak yaitu interaksi face-to-face dengan orang tua atau pengasuh mereka. Oke, yang pertama, stop sibuk dengan gadget masing-masing. Si A lagi main game online, si B maunya nonton drakor, si C maunya nonton Paw Patrol, dan masing-masing punya gadget masing-masing. Masing-masing punya gadget masing-masing. Justru pakailah satu layar, menontonlah bersama-sama sebagai satu keluarga. Dengan momen ini ada interaksi dengan anak Anda, sehingga juga ada komunikasi. Misalkan, tanya jawab dengan anak Anda, sehingga juga membantu anak Anda meningkatkan kemampuan berbahasa dan berbicaranya. Ya, tapi kan nanti dibilang mami cerewet banget sih, nanya melulu, ngomong melulu, adek keganggu nih lagi nonton. Ya sekarang kita pakai common sense aja ya, yang nggak usah nyerocos terus pas kita lagi nonton sama si adek. Kita nonton bersama aja, kehadiran Anda di samping anak Anda lagi nonton bersama ini sudah memberikan rasa kasih sayang kepada anak Anda dan menumbuhkan attachment atau kedekatan pada anak Anda.
Sama halnya juga ketika lagi makan bersama. Prioritaskanlah makan bersama sebagai satu keluarga di meja dan singkirkan segala gadgets yang ada dari atas meja. Ngobrol-ngobrollah dengan anak Anda, istri Anda, suami Anda. Instagram notifikasi kan bisa di silence dulu. WhatsApp bisa menunggu sampai Anda selesai makan bersama. Yang kedua, pakailah aplikasi yang berisikan edukasi. Jadi penggunaan aplikasi edukasi ini pun harus sesuai dengan usia perkembangan anak Anda. Misalkan anak Anda usianya 3 tahun, tapi Anda nge-installnya aplikasi yang untuk anak 6 tahun. Ya kan nggak nyambung ya. Kemudian aplikasi ini haruslah yang bersifat interaktif. Misalkan anak Anda bisa menggunakan apps ini untuk menggambar, untuk membaca, belajar warna, belajar kata. Mohon diingat agar orang tua pun juga terlibat ketika anak sedang menggunakan aplikasi ini. Jadi ada proses belajar mengajar antara Anda dan anak Anda. Ya jangan ninggalin anaknya sendirian dengan gadgetsnya. Oh ini udah dikasih kok aplikasi edukasi, ya udah silakan aja. Tuh mama mau nyuci piring dulu. Ya nggak gitu juga. Jadi bersama-samalah dengan anak Anda gitu. Bantulah anak Anda untuk mengerti konten dari aplikasi tersebut. Yang ketiga, stop ngasih anak Anda handphone sebelum tidur. 1 jam sebelum tidur itu dilarang menggunakan gadgets. Kata para ahli, Anda bisa menggunakan waktu ini misalkan baca buku atau main game yang tidak ada hubungannya dengan gadgets. Jadi permainan-permainan anak gitu ya. Atau bernyanyi, atau apapun itu yang sekreatif Anda gitu. Apa yang ingin Anda lakukan dengan anak Anda. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat atau FKM UI, menunjukkan walaupun rata-rata anak-anak di Indonesia tidur lebih dari 8 jam setiap hari, kualitas tidur anak tidak baik atau buruk. Kalau Anda sering ngelihat anak ngambek, marah-marah nggak jelas, tantrum, mukul, ngelempar barang, dan sebagainya, jangan langsung ngecap anak itu anak ADHD, atau anak speech delay, atau anak saya memiliki kelainan ini, kelainan itu. Stop, jangan-jangan anak terlalu sering melihat handphone atau main game atau apapun itu setiap harinya, bahkan juga sebelum tidur. Yang berikutnya, pernah nggak kita mengalami anak lagi nangis-nangis nggak jelas, ngambek, apapun itu yang Anda terasa terganggu, udah nggak tahu mau diapain lagi, akhirnya kita bilang, udah kasih aja handphone, biar dia nonton YouTube, biar dia diem, biar dia anteng, udah nggak tahu gue mau diapain lagi, udah bodo amat biar dia diem gitu. Ini adalah cara yang tidak baik, dan saya serius, ini adalah cara yang tidak baik. Tanpa kita sadari itu, Krista, lu nggak ngerti, gue capek banget, gue udah nggak tahu mau diapain lagi, udahlah bodo amat, ini kan juga bentar ini, biar dia diem, udahlah, gue lagi sibuk, ntar nanti orang-orang ngeliatin gue, udahlah anak gue kenapa sih nangis-nangis melulu, bodo amat, udahlah, gue nggak mau tahu. Makanya di sini saya berbicara untuk anak usia dini. Jadi orang tua memang saya mengerti terasa berat karena kalau kita lagi ada di ruangan publik, di depan umum, ada banyak mata yang memandang. Bahkan kita ngerasa kita sedang dinilai oleh orang lain. Mungkin kita dinilai oleh orang tua kita sendiri, atau mertua kita, atau siapapun itu yang ngerasa kita sepertinya nggak mampu. Fokuslah pada anak Anda. Fokuslah pada kebaikan anak Anda. Bukan penilaian dari orang lain. Ada banyak strategi yang bisa kita lakukan pada anak ketika mereka bersikap buruk atau mereka bersikap kurang baik tanpa memberikan gadgets pada mereka hanya untuk mereka diam saja. Nah, ada salah satu strategi yang pernah saya bahas yang bisa Anda cek di link berikut ini, dan kemungkinan di video-video berikut saya akan membahas strategi-strategi apa yang bisa kita lakukan ketika anak sedang tantrum atau sedih atau ngambek dan sebagainya. Yang kelima, have fun dengan anak Anda. Bermainlah bersama dengan mereka. Pergilah jalan-jalan bersama, pergi piknik bersama, main board games bersama, baca buku, dan lain sebagainya. Disiplinlah dalam menerapkan waktu bersama. Pembatasan penggunaan screen time pada anak Anda, dan juga disiplin pada diri sendiri. Karena ini merupakan kebiasaan-kebiasaan yang harus kita coba terapkan setiap harinya di dalam keluarga, di dalam rumah. Jadi, saya simpulkan, kita ketika waktu entertainment di rumah, nontonlah satu layar bersama sebagai satu keluarga. Ketika lagi makan
malam, makan siang, makan pagi, makanlah bersama tanpa ada gadget di atas meja. Jadi ngobrol, interaksi, komunikasi dengan anak Anda dengan sebagai satu keluarga, atau membaca buku sebelum tidur, menyanyikan lullaby sebelum tidur. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan ketik komen atau pertanyaan di kolom di bawah ini, dan juga klik like, subscribe. Semoga bisa membantu video-video saya berikutnya. Oke, ciao, have a great day, see ya.